Haleluya, puji Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan, kita ada karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat membuat kita tangguh dan dapat membuat kita pada akhirnya berdiri dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti akan Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kesempatan dalam Kesempitan. Dalam kehidupan kita seringkali kita berada dalam situasi yang sempit, ya. Dalam situasi yang tidak baik, keadaan terasa tidak ideal, keadaan terasa tidak baik, ya. Seakan-akan kesempatan tertutup. Namun di sini kita akan sama-sama lihat dan pelajari bahwa ternyata di dalam kesempitan kita, ternyata ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada sangat besar kesempatannya, ya. Walaupun mungkin ada orang yang berkata, saya tidak bisa melayani karena keadaan, ya. Kemudian saya tidak bisa dekat dengan Tuhan karena mungkin masa lalu saya. Oh, saya sudah sangat-sangat pernah jatuh di dalam dosa sehingga saya tidak bisa untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini menunjukkan sesuatu yang sangat indah, ya. Bahwa Tuhan mampu memberikan kesempatan bahkan di dalam kesempitan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-9 ayat 6 sampai yang ke-7 saya bacakan. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Nah, kalau kita lihat latar belakang dari ayat yang telah kita baca dan dengarkan bersama, bahwa peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel berada di padang gurun, ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka di padang gurun, peristiwa ini terjadi. Yang dimana Tuhan pada waktu itu memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah, ya. Paskah itu apa? Paskah adalah perayaan yang sangat penting bagi bangsa Israel, karena ini berbicara mengingat bagaimana bangsa Israel pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, ya. Namun ada beberapa orang, kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca, ada beberapa orang yang tidak dapat mengikuti Paskah karena berkaitan dengan aturan yang ada, yang dimana ketika orang dalam keadaan najis, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan mereka yang berada dalam situasi yang sulit ini, pada kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka, mereka begitu menginginkan untuk beribadah kepada Tuhan, namun terhalang berkaitan dengan aturan. Sehingga pada waktu itu mereka bertemu kepada Musa dan bertanya kepada Musa. Ayat yang ke-7 tadi, mengapakah kami harus, ya, kehilangan kesempatan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan? Nah, dari sini pada akhirnya Musa kemudian bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari, bahwa dalam keadaan kesempitan orang Israel pada waktu itu, mereka mendapatkan kesempatan yang besar daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana respon yang kita dapat pelajari? Bagaimana respon kita ketika Tuhan memberikan kesempatan di tengah kesempitan? Yang pertama, ternyata milikilah respon, yaitu miliki kerinduan untuk tetap datang kepada Tuhan. Dari ayat yang kita telah baca tadi, bahwa menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa beribadah ini, bangsa orang Israel, ya, yang dalam keadaan najis ini, mereka memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan, untuk mengadakan ibadah, ya. Walaupun mereka dalam kondisi yang mereka tahu bersama bahwa
Mereka tidak bisa karena ada aturan yang melarang mereka untuk beribadah karena najis. Namun kita bisa melihat bahwa ada kerinduan yang besar. Ada kerinduan yang besar. Ini menunjukkan kerinduan hati mereka untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan ya. Nah, sama seperti di dalam Mazmur 42 berkata bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di sini kita bisa belajari bersama bahwa kita pun dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, kondisi yang sempit sekalipun, marilah kita memiliki kerinduan. Karena Tuhan memberikan kesempatan yang besar. Sehingga dalam hati kita, dalam diri kita, milikilah kerinduan yang besar untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita ini telah diberikan baju sirah keadilan oleh Tuhan. Kita telah ditebus, kita telah dilayakkan, sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup kita telah dibungkus oleh kebenaran, berarti kita memiliki hati yang rindu, hidup benar di hadapan Tuhan dalam segala kondisi apapun. Ini bukan hanya berbicara tentang ibadah, tetapi memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah kerinduan itu untuk selalu berlaku benar di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan dari contoh kehidupan sekarang ini ya, kehidupan sehari-hari, ada orang yang tetap datang beribadah walaupun sibuk, walaupun lelah, atau sedang menghadapi masalah yang besar. Ini menunjukkan bahwa kerinduan kepada Tuhan membuat seseorang tidak menyerah pada situasi apapun, ya. Sehingga harus kita sebagai anak Tuhan miliki kerinduan itu. Karena jika tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan, iman itu pada akhirnya menjadi lemah, ya. Hubungan dengan Tuhan menjadi jauh dan hidup rohani menjadi dingin. Sebaliknya, ketika kita memiliki kerinduan, ya, memiliki kerinduan selalu untuk bertemu dengan Tuhan, pada akhirnya hubungan dengan Tuhan semakin kuat, ya. Kemudian iman bertumbuh dan hidup dipenuhi damai sejahtera. Dalam Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Biasanya dikatakan bahwa apabila kamu mencari Tuhan. Sehingga ketika kita mencari Tuhan itu berbicara tentang kita merindukan Tuhan. Dalam Yeremia berkata bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa kita akan menemukan Tuhan ketika kita mencari Tuhan. Amin. Sehingga ingat, kesempitan tidak boleh mematikan kerinduan kita kepada Tuhan. Sehingga langkah praktis apa yang bisa kita ambil? Yaitu tetap mencari Tuhan dalam doa setiap hari. Jangan berhenti beribadah walaupun keadaan sulit. Dan datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Kemudian yang kedua, yaitu respon apa yang harus kita miliki? Yaitu menunggu dan mencari kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Musa tidak langsung memberi jawaban kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dia berkata, tunggulah dahulu. Kenapa? Karena Musa ingin bertanya kepada Tuhan. Musa ingin mencari kehendak Tuhan. Musa ingin menunggu apa petunjuk dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Musa tidak mengambil keputusan sendiri, ya, tetapi mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan pun memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan pun memberi jalan keluar kepada Musa dan orang Israel pada waktu itu. Dalam Amsal 4 ayat 5-6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita lihat, kalau kita berharap, kalau kita menggunakan ya, kalau kita mencari kehendak Tuhan, menunggu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan meluruskan jalan kita, ya. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan tidak mengandalkan hikmat sendiri, tidak mengandalkan hikmat manusia, tetapi mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika menghadapi masalah hidup, orang percaya tidak langsung bertindak sembarangan, tidak, ya, lari kepada dukun, tidak seperti itu orang percaya. Tetapi orang percaya, dia lari kepada Tuhan, dia berdoa, dia mencari hikmat kepada Tuhan dan menunggu
jawaban dari Tuhan. Pimpinan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Jika seorang tidak mencari kehendak Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi? Mudah mengambil keputusan yang salah, sering menyesal di kemudian hari, dan hidup dipenuhi dengan kebingungan. Ingat, dalam Amsal 14 ayat 12, di sana dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena apa? Karena jalan Tuhanlah yang paling pasti dan paling benar dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita mencari kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Keputusan menjadi lebih bijaksana. Hidup dipimpin oleh Tuhan dan kemudian mengalami pertolongan Tuhan. Kesempatan dari Tuhan sering muncul. Ingat, Tuhan selalu beri kesempatan kepada kita ketika kita mencari dan menunggu kehendak Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang bisa kita ambil? Yaitu biasakan berdoa sebelum mengambil keputusan. Ketika kita ingin mengambil suatu keputusan yang besar, keputusan yang kecil, mari kita awali segala sesuatu dengan doa. Kemudian belajarlah menunggu jawaban Tuhan. Minta Tuhan memberi kepekaan dalam hati kita untuk mengerti jawaban dari Tuhan. Dan kemudian baca firman Tuhan. Karena di sana terdapat begitu banyak jawaban Tuhan. Hikmat dari Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, respon apa yang harus kita ambil? Yaitu responi dengan ketaatan menggunakan kesempatan dari Tuhan. Saya bacakan dengan cepat ayat 10-13. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, ini jawaban dari Tuhan ya, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Kemudian, janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakan. Sebaliknya, perhatikan ini. Orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi kesempatan baru. Mereka boleh merayakan Paskah, ya. Namun Tuhan juga berkata bahwa jika seorang sebenarnya bisa merayakan Paskah namun tidak melakukannya, orang itu harus dipisahkan dari umatnya. Artinya apa? Kesempatan dari Tuhan harus direspon dengan ketaatan. Yakobus 1 ayat 22 di sana dikatakan bahwa kita menjadi pelaku firman. Amin. Sehingga kita menggunakan kesempatan dari Tuhan dengan ketaatan, yaitu hidup, pada akhirnya hidup kita dipulihkan, iman bertumbuh, hidup dipakai oleh Tuhan. Kesempatan dari Tuhan adalah anugerah yang harus dihargai dengan apa? Dengan ketaatan. Sehingga kita mengambil langkah, jangan menunda melakukan kehendak Tuhan. Gunakan setiap kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan setiap hari. Kesimpulan akhirnya apa? Tuhan mampu memberi kesempatan dalam kesempitan. Puji Tuhan, amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang rindu didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan kesempatan dalam kehidupan kami, walaupun dalam keadaan kesulitan dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan yang sempit, namun kami percaya Engkau selalu memberikan kesempatan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami selalu dan biarkan kami selalu kuat untuk meresponi dengan benar kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami ya Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang akan memegahkan Engkau Tuhan. Demikianlah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang mau memuji Engkau seumur hidup kami dan menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.